Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah dosa sebagai perkara pidana dan juga sebagai perkara perdata. Dosa sebagai perkara pidana dan juga sebagai perkara perdata. Kita orang Kristen harus paham benar tentang dosa sebagai perkara pidana dan juga sebagai perkara perdata. Dan hafal 3 ayat ini agar kita tidak bisa disesatkan menjadi mu'alaf. Dan kita bisa mengajar orang lain agar mereka tidak menjadi mu'alaf juga. 1. Dosa sebagai perkara pidana. Kita ini si terhukum, bukan diampuni, melainkan eksekusi hukuman kita yang dijalani oleh sang hakim di kayu salib. Ini harus dipegang baik-baik, bukan diampuni kita. Matius 5:17 dan Yohanes 3:17 sama. Matius 5:17, Yohanes 3:17 sama 17-nya. Perlu dihafal, harus dihafal. Matius 5:17, Yohanes 3:17. Yesus sang hakim umat manusia telah menggenapi hukum Taurat. Artinya Yesus sang hakim telah menggantikan kita semua menjalani eksekusi hukuman kita. Dosa sebagai pidana, 2 ayat ini saja. Matius 5:17 dan Yohanes 3:17. Jangan lupa. 2. Dosa sebagai perkara perdata. Kita orang Kristen harus tahu di mana ayat dosa kita ditebus. Ini kan dikumandangkan di gereja-gereja di mana-mana. Tapi kan tidak tegas ayatnya ini loh. Dosa kita sudah ditebus. Dia penebus dosa kita. Mana ayatnya? Penebus dan pengganti. Penebus berarti perkara dosa adalah perkara perdata. Kita orang Kristen harus tahu di mana ayatnya. Dosa kita ditebus. Yaitu Yesus Kristus Sang Raja membayari hutang dosa kita. Matius 18:27. 1:8, satunya menjadi 2, 7, 8-nya menjadi 7. 1:8, 2:7. Matius 18:27. Sang Raja Yesus Kristus membayari hutang yang seharusnya kita bayar sendiri. Ayat 25, seharusnya kita beserta istri dan segala milik kita dijual sebagai pembayar hutang kita. 26, namun sang raja tergerak oleh belas kasihan karena kita yang minta ampun, minta jangan dijual anak istriku serta harta milikku. Menyuruh, maka sang raja karena belas kasihan menyuruh sang bendahara kerajaan membayar hutang kita. Artinya sang Raja Yesus Kristus yang membayari hutang kita dan menghapuskan hutang kita dari buku akunting kerajaan saudara. Demikian toh. Jadi ada balance di dalam saldo ini. Ya, ada balance di dalam akunting ini. Keseimbangan tidak diampuni begitu saja. Bukan dihapuskan begitu saja, tapi ada pembayaran utang itu. Itu yang disebut ditebus, dibayari oleh sang raja. Kesimpulan, kita orang Kristen dan seluruh umat manusia pada tahun 33 Masehi sudah diselamatkan dari 2 masalah utama. 1, dosa pidana. Matius 5:17 dan Yohanes 3:17 sama 17-nya. Eksekusi hukuman kita sudah dijalani oleh sang hakim Yesus Kristus di kayu salib. Dosa sebagai perdata. Matius 18:27, 18:1-8:27. Hutang dosa kita sudah dibayari oleh sang raja segala raja Yesus Kristus di kayu salib. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta dengan keluarganya, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bertanya atau menyanggah.
Jangan hanya baca judul video saja. Nanti komentarnya tidak nyambung. Tekanlah subscribe, maka Anda akan selalu dikirim video yang baru. Bagikanlah video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya mereka juga mengerti dosa pidana dan dosa sebagai perdata. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.